Breaking News Wakanda. Perkenalkan, saya Zahra, selaku pembawa acara pada acara hari ini akan mendampingi pemirsa sekalian selama beberapa menit ke depan. Eksklusif langsung dari Jakarta, kali ini kita akan mengupas lebih dalam mengenai materi EVA Pro secara bersama-sama. Topik kami kali ini menjelaskan sebuah judul besar mengenai A System of Value Delivery, sebuah konsep untuk memahami lebih dalam mengenai value delivery, pemerintah, fungsi-fungsi project, lingkungan project, dan produk manajemen dari sebuah project. Materi kali ini akan dibagi menjadi 5 jenis topik utama. Yang pertama mengenai creating value, yang kedua organizational government system, yang ketiga functions associated with project, yang keempat the product environment, dan yang kelima product management considerations. Yang pertama, creating value. Suatu project ada untuk menciptakan suatu nilai guna bagi organisasi atau stakeholder. Proses itu dilaksanakan melalui sebuah sistem yang dibuat. Dalam pembuatannya, biasanya project dibuat oleh suatu intensitas besar, seperti government agency, enterprise, contractual agreement, joint ventures, dan lainnya. Nilai guna dapat berbentuk, tapi tidak hanya terbatas pada contohnya 1. Menciptakan produk atau jasa layanan baru. 2. Menciptakan dampak sosial dan lingkungan yang positif. 3. Meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan efektivitas. Yang keempat, mendukung perubahan yang diperlukan. Dan yang kelima, untuk mempertahankan manfaat yang berkelanjutan dari program-program sebelumnya. Nilai atau value dari sebuah project muncul ketika suatu project tersebut sudah atau telah dilaksanakan, yang mana merupakan outcome dari manfaat itu sendiri. Manfaat ini diperoleh dari proses yang akan dilaksanakan. Proses-proses ini disebut juga sebagai value delivery system. Value delivery system atau sistem perpindahan nilai berjalan paling baik ketika semua komponen saling bekerja sama dalam memberikan informasi. Nah, arus informasi ini yang menghubungkan antar komponen, seperti ada leadership, portfolio, hingga operations. Contoh arus informasi atau information flow dapat dilihat melalui bagian berikut ini. Di sini terlihat bagian menunjukkan hubungan antara leadership, portfolio, hingga operation dengan arah panah yang saling menunjuk satu sama lain. Memahami bagian ini dapat membuat kita lebih memahami alur perpindahan dari pembuatan value itu tersendiri. Dengan ini, sekian materi dari Creating Value. Untuk materi selanjutnya mengenai Organizational Government System atau sistem tata kelola akan segera dijelaskan oleh teman saya Baginda dari Aceh. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Zahra dari studio. Saya Baginda, sedang berada di kota Aceh, tepatnya di depan Masjid Raya Baitur Rahman. Sekarang saya akan memberikan laporan langsung mengenai sistem tata kelola pemerintahan. Untuk memungkinkan alur kerja yang lancar, mengelola masalah, dan mendukung pengambilan keputusan, sistem tata kelola bekerja hadir bersama sistem pengiriman nilai. Sistem tata kelola menyediakan kerangka kerja dengan fungsi dan proses yang memandu kegiatan. Kerangka kerja tata kelola dapat mencakup unsur-unsur pengawasan, kontrol, penilaian nilai, integrasi di antara komponen, dan kemampuan pengambilan keputusan. Sistem ini hadir untuk menyediakan struktur terintegrasi untuk mengevaluasi perubahan, masalah, dan risiko yang terkait dengan lingkungan dan komponen apapun dalam sistem pengiriman nilai. Ini termasuk tujuan portofolio, manfaat program, dan hasil yang diharapkan oleh proyek. Proyek dapat beroperasi dalam program atau portofolio atau sebagai kegiatan yang berdiri sendiri yang diselaraskan dengan program dan atau tata kelola organisasi. Di beberapa organisasi, kantor manajemen proyek mungkin mendukung program dan proyek dalam portofolio. Proses ini juga dapat termasuk mendefinisikan otoritas untuk menyetujui perubahan dan membuat keputusan bisnis lain yang terkait dengan proyek. Sekian penjelasan dari saya. Di tengah panasnya terik matahari, untuk para pemirsa, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk yang melaksanakannya. Kembali pada Zahra di studio. Terima kasih banyak Baginda atas laporan dan penjelasannya. Untuk materi selanjutnya mengenai fungsi-fungsi yang mendukung proyek akan segera dijelaskan oleh teman saya secara langsung dari lokasi kota Yogyakarta. Bagi Lutfi, dipersilakan laporannya. Terima kasih Zara. Saya Lutfi melaporkan langsung dari kota Yogyakarta.
Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi pendukung proyek. Orang-orang yang mendukung pembangunan proyek, mereka melakukannya dengan memenuhi fungsi yang diperlukan agar proyek berjalan secara efektif dan juga efisien. Fungsi yang terkait dengan proyek dapat dipenuhi oleh satu orang, oleh sekelompok orang, atau gabungan antara keduanya. Maka dari itu, pengkoordinasian upaya kerja kolektif sangat penting untuk keberhasilan proyek apapun. Ada berbagai jenis koordinasi yang cocok dalam beberapa konteks yang berbeda. Beberapa proyek mendapat manfaat dari koordinasi yang terdesentralisasi, yang artinya anggota tim proyek mengatur dan mengelola sendiri. Sedangkan proyek lain mendapat manfaat dari koordinasi yang terpusat, yang artinya proyek tersebut dibimbing dengan kepemimpinan dari seorang manajer proyek yang ditunjuk atau peran serupa. Beberapa proyek dengan koordinasi terpusat juga dapat memperoleh manfaat dari menyertakan tim proyek yang terorganisir sendiri untuk sebagian pekerjaan. Terlepas dari bagaimana koordinasi berlangsung, model kepemimpinan yang digunakan dan keberlanjutan antara tim proyek, semua pemangku kepentingan akan mendukung hasil yang sukses. Yang perlu digarisbawahi adalah upaya kolektif tim proyek dapat menentukan hasil, manfaat, dan nilai yang diberikan. Tim proyek dapat didukung oleh fungsi tambahan tergantung pada hasil, industri, organisasi, dan variabel lainnya. Selanjutnya, saya akan memberikan beberapa contoh fungsi yang sering ditemukan pada sebuah proyek. Selain fungsi-fungsi ini, fungsi lain mungkin diperlukan untuk memungkinkan hasil proyek yang menghasilkan hasil yang diinginkan. Kebutuhan proyek, organisasi, dan lingkungan mempengaruhi fungsi mana yang digunakan pada proyek dan bagaimana fungsi tersebut dijalankan. Yang pertama adalah fungsi untuk memberikan pengawasan dan koordinasi. Orang-orang dalam fungsi ini membantu tim proyek mencapai tujuan proyek, biasanya dengan mengatur pekerjaan proyek. Tentang bagaimana fungsi ini dilakukan dalam tim proyek dapat bervariasi. Yang penting dapat mencakup dalam kepemimpinan kegiatan, perencanaan, pemantauan, dan pengendalian. Pada beberapa organisasi, fungsi ini melibatkan beberapa kegiatan evaluasi dan analisis sebagai bagian dari kegiatan pra-proyek. Fungsi ini mencakup pemantauan untuk meningkatkan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan anggota tim proyek secara keseluruhan. Yang kedua adalah fungsi untuk memberikan target pencapaian serta umpan balik. Orang-orang dalam fungsi ini menyumbangkan perspektif, wawasan, dan arahan yang jelas dari sudut pandang pelanggan dan pengguna akhir. Pelanggan dan pengguna akhir tidak selalu identik. Untuk tujuan standar ini, pelanggan didefinisikan sebagai individu atau kelompok yang telah meminta atau mendanai proyek. Sedangkan pengguna akhir adalah individu atau kelompok yang akan mengalami dampak langsung dari proyek. Selanjutnya adalah fungsi fasilitasi dan dukungan. Fungsi fasilitasi dan dukungan mungkin terkait erat dengan fungsi pemberian pengawasan dan koordinasi. Tergantung pada sifat proyek, pekerjaannya ini melibatkan mendorong partisipasi anggota tim proyek, kolaborasi, dan rasa tanggung jawab bersama untuk hasil kerja. Fasilitasi membantu tim proyek menciptakan konsensus seputar solusi, menyelesaikan konflik, dan membuat keputusan. Fasilitasi juga diperlukan untuk mengkoordinasikan pertemuan dan berkontribusi dengan cara yang tidak memihak untuk kemajuan tujuan proyek. Dan yang terakhir, ada fungsi kontribusi wawasan. Kelompok orang ini memberikan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan untuk menghasilkan produk dan mewujudkan hasil proyek. Pekerjaan bisa dilakukan dalam waktu penuh atau hanya bekerja paruh waktu selama proyek berlangsung. Dan pekerjaan dapat dilakukan secara co-located atau virtual, tergantung pada faktor lingkungan. Beberapa pekerjaan bisa sangat terspesialisasi, sementara pekerjaan lain dapat dilakukan oleh anggota tim proyek yang memiliki keahlian yang luas. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, Zara. Saya kembalikan di Jakarta. Terima kasih. Terima kasih banyak Lutfi atas penjelasan langsungnya. Lingkungan berperan penting dalam proyek sehingga perlu diidentifikasi
faktor-faktor yang berkaitan di dalamnya. Teman saya yang berlokasi di NTT akan segera menjelaskan secara langsung materi selanjutnya mengenai lingkungan dalam proyek. Akan tetapi penjelasan akan segera disampaikan setelah jeda iklan berikut ini. Sampai jumpa kembali. Kembali lagi pemirsa, saya Alwin selaku reporter akan menjelaskan secara langsung dari kota Yogyakarta mengenai faktor lingkungan bagi keberlangsungan sebuah proyek. Sebuah proyek dalam pengoperasiannya pasti dipengaruhi oleh lingkungan internal dan eksternal terkait value delivery-nya. Lingkungan internal dan eksternal dapat mempengaruhi proses perencanaan serta aktivitas proyek lainnya. Faktor lingkungan tersebut dapat menghasilkan dampak yang bersifat baik, buruk maupun netral terhadap karakteristik proyek, pemangku kepentingan proyek, dan tim yang mengerjakan proyek yang bersangkutan. Masuk ke subbahasan yang pertama, yaitu lingkungan internal. Faktor lingkungan internal ini dapat muncul dari dalam organisasi itu sendiri, dari sebuah portofolio, dari sebuah program, dari proyek lain yang dimiliki oleh organisasi tersebut, atau bahkan kombinasi dari faktor-faktor yang telah disebutkan. Beberapa hal yang termasuk ke dalam faktor internal antara lain adalah artefak, praktik, atau pengetahuan internal knowledge. Knowledge atau pengetahuan yang dimaksud adalah pelajaran yang diperoleh dari proyek-proyek sebelumnya. Berikut ini adalah contoh-contoh lingkungan internal, namun tidak terbatas pada beberapa hal ini saja. Antara lain adalah yang pertama, proses aset, yang kedua, government documentation, yang ketiga, aset data, yang keempat, knowledge assets, yang kelima, security and safety, yang keenam, organizational culture, structure, dan governance, yang ketujuh, distribusi geografis dari fasilitas dan sumber daya, yang kedelapan, infrastruktur, yang kesembilan, resource availability, yang kesepuluh, employee capabilities. Lalu masuk ke subbahasan yang kedua, yaitu lingkungan eksternal. Faktor lingkungan eksternal dapat meningkatkan maupun menjadi keterbatasan atau bahkan memberikan pengaruh yang netral terhadap outcome dari sebuah proyek. Beberapa contoh hal yang termasuk ke dalam faktor eksternal, namun tidak terbatas pada beberapa hal ini saja, antara lain adalah yang pertama, marketplace conditions, yang kedua, social and cultural influences and issues, yang ketiga, regulatory environment, yang keempat, commercial database, yang kelima, academic research, yang keenam, industry standards, yang ketujuh, financial considerations, dan yang terakhir adalah physical environment. Berikut adalah pemaparan dari saya kembalikan lagi kepada Zahra di studio. Bintang yang bertugas memberikan paparannya dari Kalimantan akan menjelaskan secara langsung dari lokasi. Kepada Bintang, dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak Zahra. Saya Bintang di Jakarta International Stadium akan melaporkan mengenai manajemen produk. Untuk memahami setiap disiplin dan hubungan di antara disiplin program, proyek, dan manajemen produk, maka dapat kita lihat dari identifikasi hasil proyeknya yang disebut sebagai produk. Produk adalah suatu alat yang diproduksi dan dapat diukur sebagai item akhir itu sendiri atau item komponen. Manajemen program melibatkan integrasi data, proses, dan sistem bisnis untuk membuat dan mengembangkan produk atau layanan sepanjang siklus proyek. Manajemen produk dapat memulai program atau proyek kapan saja untuk membuat atau meningkatkan komponen fungsi atau kemampuan tertentu. Sepanjang jalannya program atau proyek, baru dapat menambah atau meningkatkan komponen, atribut, atau kemampuan tertentu yang menciptakan nilai tambah bagi pelanggan dan organisasi. Dalam beberapa kasus, sebuah program dari suatu produk atau layanan berguna untuk mengelola manfaat dan menciptakan nilai bagi organisasi secara lebih langsung. Manajemen produk dapat ada dalam berbagai bentuk. Yang pertama, manajemen program yang menggabungkan proyek terkait, program anak perusahaan, dan kegiatan program untuk produk yang sangat besar atau berjalan lama. Dan yang kedua, manajemen proyek yang dapat mengawasi pengembangan dan pematangan kemampuan produk sebagai kegiatan bisnis yang sedang berlangsung. Sekian laporan yang bisa saya berikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Zahra di studio. Terima kasih Bintang. Pemirsa, dengan berakhirnya penjelasan dari Bintang, maka berakhirlah sudah acara kami pada
kali ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian reporter yang telah melaporkan langsung dari lapangan. Terima kasih juga kepada para pemirsa yang setia bersama kami pada acara kali ini. Dengan demikian, saya Zahra, selaku pembawa acara Breaking News Wakanda, pamit undur diri dengan menutup melalui quote Abraham Lincoln. Give me 6 hours to chop down a tree, and I will spend the first 4 sharpening the eggs. Thank you, terima kasih dan salam sejahtera.